Aku tahu, apa yang akan kuceritakan ini mungkin membuat kalian marah, jijik, atau bahkan kasihan. Tapi aku harus mengatakannya. Kalian mungkin mengenalku sebagai Kirana, seorang istri dan menantu yang baik. Namun di balik senyumku, ada sebuah rahasia yang menggerogoti jiwaku selama hampir 3 tahun. Rahasia ini bukan tentang perselingkuhan dengan laki-laki lain, tapi justru dengan orang yang paling tak pernah aku bayangkan, ayah mertuaku sendiri. Iya, ayah dari suamiku. Aku tahu ini terdengar gila, tapi percayalah, ini adalah kisah nyata yang kuharap tak pernah terjadi pada siapapun. Jika kalian ingin tahu bagaimana aku bisa sampai di titik kehancuran ini, dengarkanlah ceritaku sampai habis. Dan setelah itu, aku ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Dulu, aku adalah Kirana, gadis biasa dari keluarga sederhana yang jatuh cinta pada seorang laki-laki bernama Reza. Dia bukan pangeran berkuda putih, tapi bagiku, dia adalah dunianya sendiri. Pekerjaannya sebagai teknisi lepas sering membuatnya pergi ke luar kota, kadang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kami tahu risiko itu, tapi cinta kami seolah buta. Reza meyakinkanku bahwa dengan tinggal bersama orang tuanya, aku akan aman dan tidak kesepian. Aku menerimanya, karena jujur saja, kondisi keuangan kami memang belum memungkinkan untuk memiliki rumah sendiri. Maka, setelah akad nikah yang sederhana, aku pun resmi menjadi bagian dari keluarga Pratama. Ibu mertuaku sudah meninggal setahun sebelumnya. Jadi di rumah besar itu, hanya ada aku, Reza, dan ayah mertuaku, Pak Budi. Awalnya, semuanya normal. Aku menghormati beliau layaknya ayahku sendiri. Kami berbagi cerita ringan di meja makan, membahas pekerjaan Reza, atau sekadar menonton televisi bersama. Hubungan kami murni, tulus, tanpa ada pikiran kotor sedikit pun. Namun, perlahan aku menyadari satu hal yang membuat hatiku teriris. Kesepian, Pak Budi. Rumah sebesar itu terasa kosong. Sunyi, seolah dinding-dindingnya ikut meratapi kepergian mendiang istrinya. Setiap kali Reza pergi, rumah itu terasa seperti kuburan. Hanya ada aku dan Pak Budi. Awalnya, kami canggung, tapi seiring berjalannya waktu, kami mulai terbiasa mengisi kekosongan itu bersama. Kirana, kamu tahu, sejak ibumu meninggal, rumah ini jadi sepi sekali. Ujar Pak Budi suatu sore. Wajahnya menunduk, matanya menatap kosong ke cangkir teh di tangannya. Aku melihat kesedihan yang dalam di sana. Bukan hanya sekadar rindu, tapi sebuah kehampaan yang tak bisa diucapkan. Saat itu, aku merasakan empati yang mendalam. Aku melihat sosok ayah yang rapuh, yang kehilangan separuh jiwanya. Perasaanku sebagai menantu berubah, menjadi perasaan seorang anak yang ingin menghibur orang tuanya. Ayah, jangan sedih. Kan ada Kirana di sini, jawabku sambil menggenggam tangannya. Genggaman itu murni, tanpa makna tersembunyi. Tapi, entah kenapa, saat itu aku merasa ada kehangatan yang menjalar. Kehangatan yang tidak pernah kurasakan dari Reza, suamiku sendiri. Aneh memang. Reza memang mencintaiku, tapi dia bukan tipe orang yang ekspresif. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya, lelah, dan kadang terlalu cuek untuk menyadari perasaanku. Dia tidak pernah menanyakan bagaimana hariku. Apakah aku baik-baik saja, atau sekadar memelukku saat aku merasa sendirian. Sebaliknya, Pak Budi selalu ada. Dia mendengarkanku bercerita tentang hal-hal sepele, bertanya apa yang membuatku sedih, dan tatapannya selalu penuh perhatian. Suatu malam, badai besar melanda. Listrik padam total, menyisakan kegelapan dan suara hujan yang mengamuk di luar. Reza sedang di luar kota, seperti biasa. Aku panik, aku takut. Aku mengambil lilin dan duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Tak lama kemudian Pak Budi datang. Ia membawa senter dan duduk di sampingku. Kamu takut ya, Kirana? Tanyanya lembut, aku hanya mengangguk. Dia kemudian menceritakan kenangan masa kecil Reza, tentang bagaimana Reza sangat takut badai dan selalu bersembunyi di pelukannya. Mendengarkan cerita itu, aku merasa dekat dengan mereka, dekat dengan keluarga ini. Jarak di antara kami seolah menghilang. Ada kehangatan yang tercipta di antara keheningan yang mencekam. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Sesuatu yang tak pernah kurasakan saat bersama Reza. Sesuatu yang tak seharusnya kurasakan. Awalnya aku menganggapnya sebagai kehangatan seorang ayah kepada anaknya. Tapi perlahan aku menyadari tatapan Pak Budi mulai berubah. Tatapan yang tadinya penuh kasih sayang seorang ayah, kini berubah menjadi tatapan yang aneh. Ada semacam kerinduan yang mendalam di matanya, kerinduan yang membuatku gugup, namun di sisi lain, entah kenapa aku merasa nyaman.
Pernah suatu malam Reza tiba-tiba menelepon. Dia bilang, pekerjaannya mendadak dipercepat, jadi dia akan pulang besok. Aku sangat senang. Tapi saat aku mematikan telepon, aku melihat wajah Pak Budi berubah. Ada sedikit kekecewaan. Aku tidak tahu, mungkin hanya perasaanku saja. Tapi sejak saat itu, aku mulai merasa canggung setiap kali aku berbicara dengan Reza. Seolah-olah aku menyembunyikan sesuatu. Aku mulai takut. Takut kalau kehangatan yang kurasakan ini ternyata adalah sesuatu yang tak seharusnya ada. Sesuatu yang akan menghancurkan segalanya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa perasaanku hanya ilusi. Bahwa rasa hangat itu hanya rasa nyaman seorang menantu pada ayah mertua yang sudah kuanggap seperti ayahku sendiri. Tapi, entah mengapa, setiap kali Reza menelepon, aku merasa ada jarak yang membentang. Hubungan kami yang tadinya seperti api unggun yang hangat, perlahan berubah jadi bara yang meredup, kadang-kadang mati sama sekali. Reza pulang setiap 2 minggu, atau bahkan sebulan sekali. Saat dia di rumah, suasana jadi tegang. Aku canggung. Aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Di satu sisi, aku merindukan suamiku. Tapi di sisi lain, bayangan kebersamaanku dengan Pak Budi selalu hadir, menggerogoti setiap momen yang seharusnya kami nikmati bersama. Kenapa kamu diam saja, Kirana? Tanya Reza suatu malam. Kami sedang menonton televisi, tapi perhatiannya tertuju padaku. Kamu tidak seperti biasanya. Aku hanya menggeleng. Tidak kok. Aku cuma lelah. Jawaban itu jelas tidak memuaskan. Reza hanya terdiam. Suasana kembali sunyi. Aku tahu, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan aku tahu, sumbernya adalah aku. Hubungan kami menjadi kaku. Sentuhan kecil pun terasa hambar. Pelukan yang dulu penuh cinta, kini hanya sebatas rutinitas. Sementara di sisi lain, hubunganku dengan Pak Budi justru semakin dalam. Bukan dalam arti fisik, bukan. Tapi secara emosional, Pak Budi mulai sering menungguku di dapur saat aku memasak. Bukan untuk membantuku, tapi untuk menemaniku, bercerita dan mendengarkan. Dia akan membantuku mengupas bawang, memotong sayuran, sambil sesekali melontarkan lelucon ringan yang membuatku tertawa. Tawa yang sudah lama tidak kudengar dari diriku sendiri. Kamu tahu, Nak, katanya suatu siang, saat kami sedang mencuci piring. Dulu, ibumu selalu cerita, kalau masakan yang paling enak itu bukan cuma dari bumbu, tapi dari hati. Aku terdiam, mengusap sabun dari piring di tanganku. Maksud ayah? Ya, seperti yang kamu lakukan. Masakanmu selalu enak. Oh, ayah tahu, kamu membuatnya dengan sepenuh hati. Reza beruntung punya kamu. Kata-kata itu bagai balsam untuk lukaku. Entah kenapa, pujian sederhana dari Pak Budi terasa begitu menenangkan. Membuatku merasa dihargai, dibutuhkan, dan dicintai. Perasaan yang ironisnya, jarang sekali kudapatkan dari suamiku sendiri. Suatu hari, saat Reza kembali dari luar kota, aku melihat ada yang aneh. Ia tidak lagi mencium keningku saat pergi. Ia tidak lagi memelukku dari belakang. Justru, ia sering menatapku dengan curiga. Tatapannya menelusuri setiap sudut rumah, seolah mencari sesuatu. Sore itu, aku sedang membereskan kamar. Tidak sengaja, aku menemukan sebuah benda kecil berbentuk kotak. Itu adalah kamera tersembunyi. Jantungku serasa jatuh ke lambung. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Aku tidak bodoh. Ku tahu untuk apa benda itu. Reza curiga, ia memasang kamera ini untuk mengawasi kami. Tanganku gemetar saat memegang benda kecil itu. Air mataku mulai menggenang. Aku merasa begitu hancur. Bukan karena ketahuan, tapi karena Reza sudah tidak percaya lagi padaku. Hubungan yang tadinya hanya dilema moral bagiku, kini berubah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sejak saat itu, setiap tawa, setiap percakapan, setiap momen kebersamaanku dengan Pak Budi terasa seperti tarian di atas pecahan kaca. Aku selalu merasa ada mata yang mengawasi. Aku jadi lebih sering mengunci diri di kamar. Menghindari Pak Budi, menghindari semuanya. Tapi Pak Budi seolah tak mengerti. Ia terus mendekat, mencoba mencairkan jarak yang kubangun. Kamu kenapa, Kirana? Kamu sakit? Tanyanya suatu pagi. Reza bilang kamu akhir-akhir ini suka menyendiri. Aku hanya menggeleng, memalingkan wajah. Aku tidak bisa bicara. Aku terlalu takut. Takut akan semua ini. Takut pada diriku sendiri. Aku tahu, kami sudah terlalu jauh melangkah. Bukan secara fisik, tapi secara emosional. Dan kini rahasia itu akan segera terungkap. Aku hanya bisa menunggu. Menunggu sampai bom waktu itu meledak dan menghancurkan semua yang telah kubangun. Aku hanya bisa berdoa. Semoga saat itu tiba. Aku masih punya sisa-sisa kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang akan meruntuhkan seluruh duniaku.
Ketegangan itu terus merayap, menjadi selimut tebal yang menyelimuti seluruh rumah. Aku mencoba menghindari Pak Budi, tapi seolah takdir mempermainkanku, justru di saat itulah Pak Budi semakin sering mencari keberadaanku. Pernah suatu sore, aku sengaja berdiam diri di kamar, menghindari Pak Budi yang sedang membaca koran di ruang tamu. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk. "Kirana, ini ayah buatkan teh jahe." Di luar dingin sekali, suara Pak Budi terdengar dari luar. Aku membuka pintu sedikit, hanya untuk mengambil cangkir itu. "Terima kasih, ayah," kataku pelan, menghindari tatapannya. "Ada apa, nak? Kamu menghindari ayah?" Tanyanya, suaranya terdengar sedih. Aku menggeleng kuat. "Tidak, ayah, aku hanya tidak enak badan." Namun ia seolah tak percaya. "Ayah tahu kamu bohong, ada yang kamu sembunyikan." Kata-katanya seperti belati. Aku panik, buru-buru menutup pintu, meninggalkan Pak Budi berdiri di luar dengan tatapan bingung. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku tahu hubungan ini tidak bisa diteruskan. Aku harus mengakhirinya. Tapi bagaimana? Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa kedekatan ini salah, tanpa menyakiti hatinya, tanpa mengkhianati suamiku, dan tanpa membongkar rahasia yang tak bisa diucapkan? Esok paginya aku memberanikan diri untuk berbicara. Aku menunggu Pak Budi di teras. "Ayah," kataku, suaraku bergetar. "Maafkan Kirana, mungkin mulai sekarang kita harus menjaga jarak." Wajah Pak Budi berubah. Ada sorot luka di matanya. "Kenapa, nak? Apa ayahmu buat salah?" "Tidak, ayah tidak salah. Kirana yang salah. Ini semua salah," bisikku. Air mata mulai menggenang. "Kita tidak seharusnya sedekat ini. Ini tidak baik untuk kita semua." Pak Budi terdiam. "Ya manu, Dok." Keheningan yang panjang dan memilukan menyelimuti kami. Hujan mulai turun, seolah alam ikut merasakan kesedihan kami. Suara tetesan air yang jatuh di genting terdengar seperti melodi kesedihan. Pak Budi akhirnya menatapku. Matanya berkaca-kaca. "Ayah mengerti, nak," katanya, suaranya serak. "Ayah minta maaf. Ayah hanya kesepian." Kata-katanya menghancurkan pertahananku. Aku menangis. Menangis karena rasa bersalah, karena kasihan, dan karena semua ini begitu rumit. Kami tidak berbicara lagi. Hubungan kami kembali seperti awal pernikahan, kaku dan formal. Tapi kali ini ada jurang pemisah yang lebih dalam. Jurang yang tercipta dari rahasia, penyesalan, dan perasaan yang tak terucapkan. Malam harinya, Reza pulang. Aku menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan. Ia menyambutku, tapi dengan tatapan yang dingin. Aku tahu, ia sudah melihat sesuatu. Ia sudah tahu. Ketakutanku menjadi kenyataan. "Reza, kamu mau kopi?" tanyaku, mencoba mencairkan suasana. "Gak usah, Kirana," jawabnya datar. "Ada yang mau aku tunjukkan ke kamu." Ia mengambil tasnya, mengeluarkan laptop, dan meletakkannya di meja. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu ini akhirnya. Ini adalah hari penghakiman. Aku hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya bisa berdoa, semoga aku bisa selamat dari badai yang akan datang. Meskipun aku tahu, aku tidak akan pernah bisa kembali ke diriku yang dulu. Reza menekan tombol putar di laptopnya. Layarnya menyala, menampilkan rekaman yang sangat familiar. Rekaman ruang tamu. Ruang tamu yang sama tempat aku dan Pak Budi sering menghabiskan waktu sore. Aku melihat diriku di sana, tertawa saat Pak Budi menceritakan lelucon. Aku melihat tanganku yang menggenggam tangannya saat aku mencoba menghiburnya. Semua momen itu, yang bagiku adalah bagian dari sebuah ikatan emosional yang rumit, kini terpampang jelas, tanpa filter, tanpa penjelasan. Aku menahan napas. Pemandangan di layar laptop seperti pukulan telak di perutku. Bukan hanya karena aku melihatnya, tapi karena aku melihatnya melalui mata Reza. Aku melihat betapa salahnya semua ini dari sudut pandang suamiku sendiri. Air mataku jatuh, tak lagi bisa kutahan. "Jelaskan padaku, Kirana." Suara Reza terdengar serak, penuh luka. "Apa ini? 3 tahun aku kerja banting tulang di luar kota, berharap kamu aman di rumah. Dan ini yang aku dapatkan?" Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terkunci. Aku terlalu malu, terlalu hancur. Bukan karena rasa bersalah pada Pak Budi, tapi karena aku melihat luka yang begitu dalam di mata suamiku. "Reza, ayah bisa jelaskan." Tiba-tiba suara Pak Budi terdengar dari belakang. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Ia pasti sudah mengawasi kami sejak tadi. Reza menoleh, tatapannya kini beralih pada ayahnya. "Ayah tidak perlu menjelaskan. Aku sudah melihat semuanya." Suasana semakin mencekam. 3 orang yang seharusnya menjadi keluarga, kini duduk bersama di ruang tamu yang sunyi.
di bawah bayangan rahasia yang baru saja terbongkar. Reza memutar video itu lagi, seolah ingin memastikan ia tidak salah lihat. Aku cuma ingin tahu, Ayah. Suara Reza bergetar. Kenapa? Kenapa kalian tega menghancurkan keluarga ini? Pak Budi menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Air matanya menetes, jatuh di lantai. Ia tidak lagi terlihat sebagai sosok ayah yang bijaksana, melainkan sebagai seorang pria tua yang rapuh, yang telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kirana, aku butuh jawaban darimu, kata Reza. Kini tatapannya kembali kepadaku. Sudah berapa lama ini? Aku mengangkat kepalaku, menatap matanya yang dipenuhi oleh kekecewaan, amarah, dan kesedihan. Aku mengambil napas dalam-dalam. Tidak ada lagi jalan kembali. Tidak ada lagi kebohongan. Aku harus jujur. Hampir 3 tahun, Reza, bisiku. Suaraku nyaris tak terdengar. Namun kata-kata itu begitu keras, memecahkan keheningan dan menghancurkan semua harapan yang tersisa di ruangan itu. Reza terdiam. Ia menatapku lalu menatap ayahnya. Ada ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Ekspresi antara marah, hancur, dan kosong. Ia akhirnya mengangguk pelan, seolah menerima kekalahan yang paling pahit dalam hidupnya. Aku rasa aku butuh waktu sendirian, kata Reza. Ia berdiri, mematikan laptop, dan berjalan keluar. Ia tidak menoleh, ia tidak berbicara. Ia hanya pergi, meninggalkan aku dan Pak Budi di ruang tamu itu, di antara reruntuhan dari sebuah keluarga yang hancur. Malam itu kami berdua terdiam, diselimuti oleh kegelapan dan penyesalan. Aku tahu tidak akan ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Semuanya sudah hancur. Malam itu hening. Suara hujan yang tadinya seolah menjadi musik latar bagi panggung drama kami, kini berhenti total. Hanya menyisakan keheningan yang lebih memekakkan telinga. Aku dan Pak Budi duduk di ruang tamu itu, dalam kegelapan, dalam kehancuran. Tidak ada lagi yang bisa diucapkan. Kata-kata 3 tahun masih terngiang di kepalaku, seperti lonceng kematian bagi pernikahan kami. Aku menoleh ke arah Pak Budi. Wajahnya yang biasanya teduh, kini terlihat sangat lelah. Kerutan di dahinya semakin dalam, dan matanya memerah. Ia tidak menatapku, melainkan menatap kosong ke arah pintu, ke arah tempat Reza pergi. Aku tahu dia juga hancur. Bukan hanya karena perasaannya, tapi karena ia telah menghancurkan satu-satunya hal yang paling berharga bagi anaknya. Ayah, panggilku. Suaraku nyaris tak terdengar. Pak Budi menoleh, menatapku dengan tatapan kosong. Maafkan ayah, Kirana. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Maaf, kata yang terlambat diucapkan. Maaf yang tidak akan bisa mengembalikan segalanya. Aku tahu kami berdua adalah korban dari kesepian. Aku yang merasa hampa karena ditinggal suami, dan Pak Budi yang merasa sendirian setelah ditinggal istrinya. Kami saling mengisi kekosongan itu, tanpa menyadari bahwa kami membangun sebuah hubungan yang salah, sebuah pondasi rapuh yang akan menghancurkan segalanya. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala yang berat. Aku berjalan ke kamar Reza. Pintunya terbuka. Kamar itu kosong. Koper Reza sudah tidak ada. Ia sudah pergi. Ia meninggalkanku, ia meninggalkan rumah ini. Ia pergi membawa seluruh cintanya, seluruh kepercayaannya, dan seluruh harapan kami. Hidupku kini hancur. Aku tahu, aku pantas mendapatkannya. Aku telah mengkhianati pernikahan suci, mengkhianati kepercayaan suamiku, dan yang paling parah, mengkhianati diriku sendiri. Aku bukan lagi Kirana yang polos, yang hanya ingin menjadi istri dan menantu yang baik. Aku adalah Kirana yang hancur, yang selamanya akan dihantui oleh rahasia ini. Pada akhirnya, hidup adalah tentang pilihan. Aku memilih untuk mengisi kekosongan hatiku dengan kehangatan yang tak seharusnya. Aku pikir itu akan menjadi obat, tapi ternyata itu adalah racun yang perlahan membunuhku, membunuh pernikahan kami, dan membunuh seluruh keluarga ini. Kisah ini adalah pengingat bahwa keheningan paling sunyi bukanlah ketiadaan suara, melainkan ketiadaan komunikasi yang jujur. Bahwa kesepian yang dibiarkan terlalu lama bisa memicu kehancuran yang tak pernah kita bayangkan. Jangan pernah biarkan celah kosong di hatimu diisi oleh hal-hal yang salah, karena di balik kehangatan terlarang, selalu ada kehancuran yang menanti. Jadi, menurut kalian, siapa yang paling bersalah dalam kisah ini? Aku? Pak Budi? Atau Reza yang membiarkan istrinya kesepian? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya.